Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bertemu lagi dengan saya di NF Engineer Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita sedikit, yaitu tentang sejarah Jakarta ketika dibebaskan dari belenggu penjajahan Portugis oleh ulama-ulama kita. Ya, pertama ketika itu Portugis masuk ke Nusantara, yaitu pada tahun 1511 melalui Selat Malaka. Dan pada waktu itu sebenarnya masyarakat pribumi itu menyambut dengan baik kedatangan Portugis. Jadi sebenarnya sejarah membuktikan bahwa kita masyarakat pribumi itu sebenarnya sangat welcome, sangat ramah kepada para pendatang. Ketika bangsa-bangsa lain datang ke negara kita, pasti masyarakat pribumi selalu menyambutnya dengan baik. Ketika itu tahun 1511 Portugis masuk, itu ternyata ketika disambut dengan baik oleh masyarakat pribumi, tapi ternyata balasannya mereka ini sangat kurang tidak mengenakan. Jadi mereka ternyata yang dibawa senjata. Jadi siapa yang tidak ikut mereka, siapa yang tidak nurut dengan mereka, maka dieksekusi. Nah, ini yang sudah mulai meresahkan. Dan ternyata Portugis ketika datang ke Nusantara, mereka membawa misi 3G-nya, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Maka ketika itu Portugis sudah mulai memonopoli perdagangan, dan ini sudah membuat para pemimpin-pemimpin di Nusantara, termasuk raja-raja di Nusantara, sudah mulai khawatir dan sudah mulai ingin melakukan tindakan. Dan akhirnya pada waktu itu seorang ulama, seorang jenderal perang bernama Fathullah, orang Indonesia menyebutnya Fatahillah, sedangkan Portugis menyebutnya Falatehan. Beliau adalah seorang jenderal perang, menantu dari Sunan Gunung Jati. Jadi beliau ini, Fathullah ini, diutus oleh mertuanya Sunan Gunung Jati untuk membebaskan Jakarta dari belenggu penjajahan Portugis. Jadi pada waktu itu Jakarta namanya masih Sunda Kelapa. Jadi Fathullah ini ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati untuk membebaskan Sunda Kelapa dari belenggu Portugis. Jadi yang dilakukan Fathullah pada waktu itu, karena beliau seorang ulama dan seorang jenderal perang, maka beliau akhirnya datang kepada Sunan Gunung Jati. Beliau sanggup untuk melaksanakan. Kemudian beliau sebelum berangkat berjihad, beliau mengambil air wudhu, beliau melakukan sholat dengan pasukannya, kemudian beliau berangkat. Ya, pada tanggal 22 Juni 1527 pada bulan Ramadan, akhirnya Sunda Kelapa berhasil direbut dan dibebaskan oleh Fathullah dari belenggu penjajahan Portugis. Dan pada waktu itu Fathullah ini ternyata memberikan isyarat bahwa kemenangan tersebut tidak lain hanyalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengambil ayat suci dari Al-Quran, yaitu Inna fatahna laka fatham mubina, yaitu bahwa kemenangan yang sejati ini adalah kemenangan berkat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa itu Fathullah? Fathullah orang Indonesia menyebutnya Fatahillah, Portugis menyebutnya Falatehan. Beliau adalah menantu Sunan Gunung Jati. Siapa itu Sunan Gunung Jati? Sunan Gunung Jati ialah nama Islamnya Syarif Hidayatullah. Siapa itu Syarif Hidayatullah? Syarif Hidayatullah adalah putra dari Syarif Abdullah dengan Nyai Rara Santang. Siapa itu Nyai Rara Santang? Nyai Rara Santang adalah putri dari Prabu Siliwangi, penguasa kerajaan Sunda pada waktu itu. Dan Nyai Rara Santang ini setelah menikah dengan Syarif Abdullah, beliau berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Dan Syarif Abdullah adalah putra dari Syekh Ahmad Jumadil Kubro. Syarif Abdullah ini dua bersaudara. Dia bersaudara dengan Syekh Maulana Ishaq. Siapa itu Syekh Maulana Ishaq?
Syekh Maulana Ishaq adalah yang menurunkan garis keturunan sampai ke Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa itu Syekh Ahmad Jumadil Kubro? Beliau adalah ulama besar dari Mesir yang datang dengan 8 temannya ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam berkat utusan dari kekhilafahan Turki pada waktu itu. Syekh Ahmad Jumadil Kubro adalah garis keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Ali Zainal Al-Kabir adalah keturunan dari Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin adalah keturunan dari Al-Husain. Al-Husain adalah adik dari Al-Hasan. Al-Hasan adalah putra dari Sayyidina Ali dengan Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah putri dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata negara kita itu sejak zaman dulu sudah dilindungi oleh para ulama-ulama besar. Jadi Masya Allah, ternyata negara kita ini sangat dicintai oleh para ulama, dijaga dengan sedemikian rupa oleh para ulama. Demikianlah sedikit cerita tentang Sunda Kelapa atau Jakarta yang pada waktu itu pernah dibebaskan oleh seorang ulama besar, dan ternyata ulama-ulama kita itu memang sangat berjasa pada negeri kita. Beliau menjaga negara kita dari kemungkaran. Semoga negeri kita selalu damai, selalu aman, dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.